Janganmu apa? Hmm? Kok yang video siapa? Lu piye sih? Iku admin UMK. Ora kok. Lu bingung apa sing host terak metu-metu ngono lho. Siapa lu? Hampir lagi kan. Jam surat kan lumayan. Acara apa minggu-minggu? Berapa kalian? Acara apa? Jumatan. Jumatan berarti minggu. Minggu aduh. Oke. Coba ini satu. Ini siapa ini? Kita nanti cerita sih. Ewa aku sudah. Selingkuh ayo lalu. Acaranya apa jam 3 kan? Jam-jam kan kena setengah 10 aja. Ayam kiwangnya buat. Oh, Bang. Oh, sama telulas apa? Ibu udah mana? Kali kali. Ya. Gung. Marah setengah 10. Ayo nih. Halo. Oh. Masih bersama. Bisa rantau ya. Kok malam hampir gini. Kita orang ya. Karena terjadi gini sih. Jangan jadi biasa. Pakai dan Bye-bye fever dengan ukuran yang basah. Oh shit. Nih,
Kue pecah tau. Kue pecah. Kue pecah. Ayo kita udara saling gerak, saling betul. Pin. Video call. Terus do. Do. Balik. Terus kita ambil. Aduh, percaya berkurang. Saya ini mulai kuai. Awan sore. Loh. Jangan apa-apa. Masih mau coba kan? Iki ana nganu nek colan mose. Mose ndi? Iya, ono kirim kita sendiri. Share Zoom. Mbak, boleh nggak Pak?
sik gue kan lho aku ki lagi anu iki kok iso takok wae. Kita orang nih. Emang gawe susu kok. Siapa? Satu. Pernah. Gimana ini? Ini belum. Iya. Empat tiga satu 719. Iya. Kesana ini saya ngomong, saya pakainya di sini. Jawaban kan Kami di sini. masih lagi kerumuh. Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Gus Nasih selaku pemateri mentoring perkenalan yang pertama FURMI UMK. Yang saya hormati Akhina Ali Muharrar Azizi selaku Ketua Umum FURMI UMK, serta peserta mentoring pekanan pertama FURMI UMK yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara mentoring FURMI UMK. Tidak lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, tilawatil Quran, yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FURMI, yang keempat, penyampaian materi, dan yang kelima, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir, doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Uktina Firda. Kepada Uktina Firda saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars for Me UMK yang akan Gelas. Masya Allah.
kono. Loh, macet iki. Loh, suaraku urung kemute anjir. Lah piye kok iso? Apa ki? Syariah iki. Gak ada suaranya nih kak, gak ada suaranya. Mas, pengen ngopi, Mas. Iki kudune damkar. Apa ki ono apa ki? Iki malah macet Sahur, iki. sahur. Suaranya hilang. Orang halo, ayo kopi, Mas. Aku. Kopi. Dulu, Mas, dulu. Buatlah alam senyum padamu. Kita berhimpun membawa panji ilahi, satukan tekad, satukan suara. Itulah Kormi UNK. Kita berhimpun membawa panji ilahi, satukan tekad, satukan suara. Itulah Kormi UNK. Islam yang rahmatan lil alamin, menuju UMK yang islami, tak kenal lelah dan tak kenal menyerah. Kormi UMK terus berdakwah. Forum Mahasiswa Islam UMK, tebarkan panji Tuhanmu, amalkan sunnah Rasul, buatlah alam bersenyum padamu. Forum Mahasiswa panji Tuhanmu, amalkan sunnah Rasulmu, buatlah alam bersenyum padamu. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Gus Nasi. Monggo Gus, saya persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mahasiswa dan mahasiswi peserta mentoring pekanan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah melalui tatap maya Zoom meeting dalam rangka untuk bersama-sama kita berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang paripurna, dan berusaha untuk menjadi insan yang ideal. Melalui mentoring pagi kali ini, diharapkan semua mahasiswa dan mahasiswi yang berada di lingkungan Universitas Mulia Kudus yang notabene-nya beragama Islam, ya, ini diharapkan kalian setelah mendapatkan sentuhan-sentuhan dalam mentoring ini betul-betul nanti ada output yang jelas, ya, ada output yang jelas. Namun sebelum masuk ke dalam materi, ini perlu saya sampaikan bahwa desain pendidikan agama Islam yang ada di UMK ini hanya sekedar partner atau yang bersedia untuk mengisi mentoring. Jadi saya tegaskan di sini semua mahasiswa terkait dengan yang dilakukan atau yang dibebankan kepada semua mahasiswa oleh Formi, maka dosen PAI tidak tahu menau. Dan itu mengungkap ini seringkali saya kan di setiap pertemuan mata kuliah pendidikan agama Islam, kelas yang kebetulan saya ajar. Oleh karena itu sebenarnya dosen PAI tidak ada kaitannya ya dengan menarikan iuran yang ada. Cuman dosen PAI hanya sebatas ya diminta untuk mengisi mentor. Tapi kalau saya pribadi berpendapat bahwa kalau Formi menarik iuran dan lain sebagainya, itu saya kira harus ada koordinasi. Dan saya kira ini harap maklum. Karena bagaimanapun juga logika tanpa logistik tidak akan jalan. Ya. Nah, itu nanti akan segera dibuat aturan atau SOP untuk Formi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan menarik iuran dari mahasiswa. Jadi terus terang ini bukan inisiatif dari dosen PAI ya, dosen PAI tidak tahu menau, akan tetapi dosen PAI hanya sebatas ya memberi mentoring atau diminta untuk mengisi mentoring, hanya sebatas itu saja.
ya. Jadi jangan ada salah paham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mentoring ini adalah merupakan kegiatan akademik yang juga memiliki nilai akademik yang nanti akan digabungkan dalam penilaian mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi semua mahasiswa baru ya ini diwajibkan untuk mengikuti mentoring. Harapannya apa? Harapannya agar supaya melalui mentoring ini perilaku semua mahasiswa yang beragama Islam itu betul-betul bisa mencerminkan perilaku agama Islam atau perilaku yang Islami. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kampus atau Universitas Muria Kudus ini memang betul-betul ya menjadi kampus yang religius, ya, kampus yang religius. Tentunya ini akan tercipta nuansa religius jika mahasiswa-mahasiswanya berhasil mengaplikasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang diambil ya dalam mentoring ini adalah pembinaan akhlak melalui sebuah disiplin ilmu tasawuf. Jadi begini para mahasiswa dan mahasiswi, bahwa akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang tertanam dalam diri seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan tertentu dengan mudah, alamiah, tanpa dipaksa atau tanpa dibuat-buat. Jadi sebenarnya akhlak ini adalah sesuatu yang secara alamiah itu ada dalam diri seseorang. Dan ini bisa kita peroleh dengan sebuah pembiasaan dan latihan. Jadi makanya bagaimana agar supaya mahasiswa dan mahasiswi yang ada di lingkungan Universitas Muria Kudus ini betul-betul bisa ya memunculkan akhlak-akhlak yang dimilikinya, yang tentunya yang diharapkan adalah akhlak yang terpuji. Karena dengan akhlak inilah nanti perilaku kita semua ini akan baik atau malah sebaliknya akan buruk. Nah, oleh karena itu dalam membina akhlak ya, kita punya satu disiplin ilmu, yaitu ilmu tasawuf. Ya. Maka di sini saya lebih cenderung untuk mengenalkan kepada mahasiswa ada satu disiplin ilmu di dalam Islam, yaitu ilmu. Halo, apakah ada suaranya? Maaf, ini kok nggak ada suara. Tidak ada. Nek Kang aku kan wis, Duk.
Suarane hilang, suarane. Ganti Oh, suarane. Pak. Suaranya menghilang dari lem. Oke, ngopi. Ngaruh lah. Suaranya menghilang dari lem, Pak. Halo, Maaf. macet. Udah mati belum, Kak? Ngelek. Wah, ngopi. Iku dulu damkar iki. Suaranya menghilang dari lem. Ayo, mari pakai bisnis. Ngopi. Suaranya Dulu damkar iki. Iki komat terus iki. ngawur. Wah, nara damkar ya ora iso iki. Iku dulu damkar iki. Ada suara iki, tolong dibantu. Panitia, suarane Damkar. Suarane Carane meresem iki wir, carane wir. Halo, assalamualaikum. Aku bakul. Ora video. Carane meresem iki wir, ana suarane wir. Iki piye? Panggil damkar, panggil damkar. Ngelek, Bos, ngelek. Nino. Wes, senggel. Nino. Seperti aja jotos-jotosan. Oh, cici. Info. Giling, Mas. Giling. Info ngopi. Gila topo iku jauh. Entar ya. Kang Papan. Info healing. Jadi Najati. Dieng. Ayo dieng. Iki aku nang Dieng. Halo. Iki. Mas. Depan pora iku. Mas Dieng. Akhirnya kalah. Info sing nang Dieng ngopi bareng ayo. Laki Gue menang wir. Jawit. Iki reco dhewe iki karepe anjing. Piye iki ngresume? Piye iki? Astagfirullahaladzim. Ya enggak tahu katanya saya. Malah bahasa apa iki? Bahasa apa iki, Cah? Baik mahasiswa dan mahasiswi yang semoga dirahmati oleh Allah, tolong untuk semuanya diam. Tadi ada kendala tiba-tiba Halo, suaranya kok hilang lagi? Di mana ya? Pak, mboten wonten suarane Pak niki. Maaf, ini suaranya gak ada lagi. Wah. ya baik. Suarane hilang Ini saya malih, Pak. ulangi. Baik. Halo, tes. Bisa ya? Ya, Pak, bisa. Baik. PPT-nya Oke, Pak mau ada dilihatkan, Pak. kendala. Baik, saya lanjutkan. Jadi pada pertemuan mentoring pekanan pertama ini, ya, kami ingin mengajak semua mahasiswa maupun mahasiswi untuk membina akhlak melalui disiplin ilmu tasawuf. Kami beserta dosen PAI yang ada di lingkungan Universitas Muria Kudus ini selalu berusaha semaksimal mungkin agar supaya sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh pendidikan agama Islam kepada semua mahasiswa maupun mahasiswi ini betul-betul bisa memberi output atau menghasilkan perilaku-perilaku pada semua mahasiswa ini dengan perilaku yang Islami.
Oleh karena itu, kenapa dalam mata kuliah pendidikan agama Islam kita punya grand theme atau tema besar yaitu Islam perilaku. Nah, di sini dalam mentoring pertemuan pertama ini, ya, ini kita akan membina akhlak dengan pendekatan disiplin ilmu tasawuf. Kas goreng Pak bagi-bagi. Dari sini, ya, saya berusaha untuk mengenalkan kepada semua mahasiswa tentang satu disiplin ilmu yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf inilah ilmu yang selalu concern atau selalu fokus pada pembinaan akhlak. Nah, oleh karena itu, ya, tasawuf ini harus kita pahami terlebih dahulu secara utuh, ya, agar supaya nanti kita bersama-sama bisa membina akhlak kita dengan ilmu tasawuf. Nah, sekarang kita melihat bahwa substansi atau hakikat ilmu tasawuf sendiri itu terdiri dari 4 hal. Ya. Yang pertama, tasawuf itu adalah akidah. Tasawuf itu adalah akhlak. Tasawuf itu adalah jerih payah atau kalau bahasa Jawanya adalah tirakat atau riyadhah atau mujahadah. Kemudian yang terakhir tasawuf itu adalah dakwah. Nah, jadi sebenarnya di dalam tasawuf ini ada 4 hal pokok yang selalu dominan diajarkan di dalam tasawuf. Saya ulangi, yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua adalah akhlak, kemudian yang ketiga adalah jerih payah atau perjuangan atau mujahadah atau tirakat, ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah dakwah. Nah, 4 hal tersebut itu sebenarnya adalah penjabaran dari iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan, ya, ini merupakan substansi dari agama Islam. Ya, jadi iman, Islam, dan ihsan jika kemudian dijabarkan, maka penjabaran ini akan mencakup tasawuf, ya, karena tasawuf itu memiliki 4 substansi yaitu akidah, akhlak, jerih payah, perjuangan atau jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad perang fisik loh ya. Tapi jihad yang dimaksud di sini adalah perjuangan kita untuk memerangi hawa nafsu diri kita. Memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita. Lalu kemudian yang keempat adalah dakwah. Nah, lalu kemudian konsep dasar atau prinsip-prinsip tasawuf sendiri itu bagaimana? Konsep dasar atau prinsip-prinsip tasawuf itu yang pertama adalah pembersihan jiwa dari segala penyakit hati. Nah, karena akhlak itu bermula dari hati masing-masing individu, maka hati ini agar supaya memiliki akhlak yang baik, maka harus kita treatment. Ya, harus kita treatment. Yaitu dengan cara kita bersihkan hati kita dari segala penyakit. Lalu kemudian konsep dasar yang selanjutnya adalah memurnikan ibadah hanya karena Allah. Berarti ikhlas. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, menanamkan kesadaran akan status kefakiran dan kelemahan diri kita di hadapan Allah. Lalu kemudian meneguhkan hati dengan perasaan kasih, sayang, dan mengasihi. Lalu kemudian konsep dasar tasawuf yang terakhir adalah berhias diri dengan akhlak karimah. Berhias diri dengan akhlak yang terpuji. Nah, dari sini ketika kita sudah melihat konsep dasar atau prinsip-prinsip yang ada dalam tasawuf, maka konsep dasar ini bisa kita pahami sebagai salah satu bentuk untuk memperbaiki kondisi kejiwaan dan hati kita dari segala penyakit hati, yang mana jika hati manusia ini terjangkiti suatu penyakit,
maka tentunya ini akan bisa berakibat pada perilaku-perilaku yang tidak baik dan kontraproduktif. Nah, jadi perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang kontraproduktif itu sebenarnya munculnya adalah dari hati yang tidak baik. Ya. Jadi apa yang mengemuka dalam sebuah tindakan itu bermula dari hati. Kalau hati kita banyak penyakit, maka tentunya perilaku dan tindakan kita juga tidak baik. Tapi jika hati kita bersih, sudah dirawat, sudah diobati dari segala penyakit, maka yang muncul adalah tindakan-tindakan yang baik. Ya, ini adalah tasawuf. Ya, konsep dasar tasawuf. Makanya di sini kemudian di dalam ilmu tasawuf banyak sekali ajaran-ajaran yang ajaran ini konsentrasinya adalah bagaimana agar supaya kita selaku insan muslim ini bisa menjadi orang-orang yang perilaku baik setelah jiwa. Jadi makanya kalau kita mau belajar disiplin ilmu tasawuf itu nanti kita diarahkan untuk ya selalu berhias diri dengan akhlak terpuji. Kita selalu diarahkan untuk selalu bagaimana kita ini menanamkan kesadaran ya bahwa kita ini seorang hamba dan lemah ketika di hadapan Allah. Jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, status sosial yang kita miliki, itu bukanlah apa-apa dan tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Sehingga apa? Sehingga kita selalu diingatkan dengan ilmu tasawuf ini akan jati diri kita. Ya, siapa sebenarnya jati diri kita yang sesungguhnya? Tidak lain dan tidak bukan, jati diri kita adalah abdun min ibadillah. Jati diri kita sebenarnya adalah hamba-hamba Allah. Ya. Ketika hamba, maka tentunya kita harus menghamba kepada Tuhan. Kita harus berbakti kepada Allah. Kita harus loyal kepada Allah. Dan kita harus sadar betul bahwa apa yang kita miliki semuanya itu tidak berarti apa-apa dan tidak akan bisa kita bawa selamanya. Akan tetapi jika kehambaan kita kepada Allah ini nanti akan bisa menjadi faktor determinan atau faktor yang paling menentukan ketika kita besok kelak dihisab dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita bawa. Kita mati, kita membawa status kita mati, kita membawa harta kita mati, kita membawa jabatan kita, bukan. Yang kita bawa adalah status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah merupakan sesuatu yang selalu melekat pada diri setiap manusia. Jadi kehambaan ini selalu melekat. Makanya ya, buat apa kita banyak harta? Buat apa kita punya banyak kekayaan? Buat apa kita punya tingginya jabatan jika kehambaan ini tercerabut dari hati kita? Ya, karena itu semua tidak akan berarti apa-apa. Karena itu, ya, kami berharap untuk semua mahasiswa dan mahasiswi, ya, ini selalu berusaha untuk menanamkan kesadaran diri akan status siapa sebenarnya jati diri kita yang sesungguhnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah abdun min ibadillah, hamba. Nah, kalau kita sadar penuh akan hal ini, maka kita tidak akan berani untuk melakukan, kita tidak akan berani untuk bertindak sewenang-wenang, dan kita akan selalu
mengasihi, dan kita akan selalu menyayangi kepada siapapun. Ya, itu contoh bahwa sentuhan-sentuhan ilmu tasawuf realnya seperti itu. Ya, realnya seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan ya bahwa di dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bermasyarakat, ya, sebenarnya kita harus memahami bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk sosial atau zon politikon. Makhluk sosial ini artinya adalah bahwa manusia tidak akan mampu untuk survive dalam kehidupan ini jika tidak melibatkan orang lain. Artinya apa? Artinya dalam melaksanakan kehidupan, manusia itu pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan orang-orang lain. Maka dari sini kemudian ketika kita sebagai makhluk sosial, maka ingat, kita hidup tidak bisa sendirian. Kita tidak bisa bertahan hidup atau survive tanpa melibatkan orang lain. Maka di sini peran kita selaku makhluk sosial ini tidak akan bisa terlaksana jika tanpa kehadiran orang lain di sekitar kita. Ya, maka oleh karena itu untuk mensiasati agar supaya makhluk sosial ini bisa menjadi makhluk sosial yang berinteraksi sosial dengan baik dan benar, maka perlu adanya akhlak yang terpuji dan perlu adanya sentuhan-sentuhan disiplin ilmu tasawuf. Kenapa? Sekarang kita harus melihat urgensi tasawuf, ya, ini bisa menata spiritualitas individu-individu setiap insan muslim. Karena manusia dibebani oleh Allah untuk bisa mengatur perilaku lahiriah dan batiniahnya ini dengan dua pola, ya. Jadi begini, Allah itu membebani kita agar kita ini bisa mengatur perilaku zahir dan perilaku batin kita. Nah, pola yang dibuat oleh Allah untuk membebani kita itu ada dua. Yang pertama adalah kita dibebani untuk melaksanakan perintah dan kita dibebani untuk meninggalkan larangan. Kita diperintah untuk melaksanakan perintah, contohnya kita diperintah untuk sholat, kita diperintah untuk puasa, zakat, haji, iman, ikhlas, tawakal, khusyuk, tawaduk, jujur, sabar, dan sebagainya. Pun demikian, kita juga dibebani untuk meninggalkan larangan. Kita dilarang berzina, mabuk, judi, mencuri, korupsi, kufur, munafik ya, hasud, dengki, sombong, riak, pamer, dan lain sebagainya. Itu harus kita jauhi. Lalu kemudian yang kedua, ya, di sini Allah ya menilai hambanya itu dititik beratkan pada hati mereka. Ya, jadi ketika Allah menilai seorang hamba, maka penilaian itu yang dilihat adalah hati mereka. Bukan lahiriah mereka, bukan perbuatan mereka. Akan tetapi yang dinilai adalah amal batiniahnya atau hati. Sebagaimana yang seringkali kita dengar ada sebuah riwayat hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak melihat raga dan fisik kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat lahiriah perbuatan kalian, akan tetapi Allah melihat apa yang berada di dalam hati kalian. Artinya apa? Artinya Allah yang dinilai ya dari hambanya itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi Allah selalu melihat kualitas-kualitas yang ada pada diri hamba, bukan melihat kuantitas yang ada pada diri hamba. Ya, ini. Maka
jika kita sudah mengerti 2 poin ini, maka diharapkan ya kita memahami betul bahwa ternyata tasawuf itu memiliki arti penting di tengah-tengah kehidupan manusia. Kenapa? Karena tasawuflah yang ternyata concern terhadap urusan perbaikan hati dan spiritualitas individu-individu muslim. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri ya, mengatakan bahwa mempelajari ilmu tasawuf ini adalah merupakan kewajiban individual. Jadi masing-masing dari diri kalian itu wajib belajar ilmu tasawuf. Kalau tidak, dosa. Sebagaimana kita sholat, itu wajib individual. Jadi ini fardu ain ya, wajib individual, bukan wajib yang bersifat komunal, bukan. Tapi ini adalah wajib personal atau wajib individual. Artinya apa? Masing-masing kalian kalau tidak belajar tasawuf, ya masing-masing berdosa. Kenapa? Ya karena memang tasawuf itu ya adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mengetahui seluk-beluk kondisi dan penyakit hati serta bagaimana cara menyembuhkannya. Ya, ini tasawuf. Makanya kenapa di sini saya mengenalkan disiplin ilmu tasawuf? Karena memang ilmu tasawuf itu wajib dipelajari secara personal. Artinya apa? Fardunya adalah fardu ain. Artinya masing-masing diri kita itu terbebani untuk mempelajari ilmu tasawuf. Jadi tidak fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kan jika satu sudah belajar maka yang lain tidak wajib. Itu fardu kifayah. Kalau ini tasawuf itu fardu ain. Ya. Jadi misalkan kalian tidak belajar, masing-masing kalian tidak mempelajari ilmu tasawuf, ya dosa. Ya, maka di sini kemudian ya kita semakin memahami bahwa tasawuf harus kita pelajari. Dalam belajar tidak ada istilah kata terlambat. Oleh karena itu, saya minta untuk semua mahasiswa ya bisa memperhatikan hal ini. Ayo bersama-sama kita ya bisa belajar ilmu tasawuf. Kalian belajar ilmu tasawuf dimanapun saja kalian berada dan dengan siapapun kalian belajar. Yang jelas kalian belajar harus dengan orang-orang yang punya otoritas ya dalam bidangnya, punya kapasitas dan punya kapabilitas. Nah, lalu kemudian ada tasawuf dan interaksi sosial. Ini sudah saya sampaikan bahwa kita ini sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa terlepas dari interaksi antar sesama dan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya untuk keteraturan interaksi tersebut, Allah telah menetapkan aturan yang menuntut manusia untuk bisa menjadi individu-individu yang salih dalam bersosial. Nah, aturan-aturan tersebut kemudian disebut dengan akhlak karimah yang di dalam Al-Quran selalu diidentikan dengan istilah amal soleh. Ya, akhlak karimah dan amal soleh itu sama. Ya, Al-Quran jika mengucap ketika meredaksikan amal soleh, maka yang dimaksud adalah akhlak karimah. Ya, jadi akhlak karimah dan amal soleh ini memiliki domain garapan dalam memadukan dan mensinergikan amal lahiriah dan amal batiniah. Nah, domain tersebut kemudian terwadai dalam disiplin ilmu tasawuf. Ya. Dalam disiplin ilmu tasawuf. Jadi oleh karena itu ya kita selaku insan muslim harus belajar ilmu tasawuf dalam rangka untuk membina akhlak kita dengan teori-teori yang ada dalam ilmu tasawuf sehingga apa? Kita bisa selalu belajar mengimplementasikan teori-teori tersebut secara kontinu sehingga ketika kita sudah terbiasa ya maka akan muncul apa yang namanya akhlak karimah yang kita miliki. Nah, teori ini tentunya ya bukanlah sekedar teori. Tapi teori ini adalah merupakan salah satu formula atau resep
bagi orang-orang yang ingin menjadi orang baik. Tapi jika orang itu tidak ingin menjadi baik, maka tentunya dia tidak akan mau diberi formula, diberi teori-teori tentang tasawuf. Ya, maka di sini kemudian saya tegaskan kembali bahwa tasawuf itu sangat penting. Karena akhir-akhir ini banyak sekali pihak-pihak yang mengatakan bahwa tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu sesat. Ini yang bahaya, ya. Maka justru di sini tasawuf memiliki arti penting dalam kehidupan kita. Karena tasawuf ini adalah salah satu disiplin ilmu untuk membina dan membangun akhlak karimah pada setiap orang yang ingin mempelajarinya. Contoh real, ya. Dalam disiplin ilmu tasawuf itu ada sebuah teori begini. Ahlul fadli hum ahlul fadli man lam yarau fadlahum. Nah, ini coba, ini saya terjemahkan. Orang yang utama adalah mereka yang berperilaku baik selama dia tidak merasa diri mulia, selama dia tidak merasa diri utama. Orang yang mulia adalah mereka yang mulia karena perbuatannya, selama dia tidak mengaku kalau dirinya adalah mulia. Artinya apa? Kita ini terkadang jika sudah melakukan kebaikan, kita merasa wah. Dan kita merasa iki loh aku sing paling apik. Ini loh saya yang paling baik. Nah ini loh. Justru ketika dia merasa seperti itu, maka runtuhlah kebaikan yang dia lakukan. Runtuhlah kebaikan yang dia lakukan. Ya, jadi ketika kita sudah berperilaku baik, maka kita harus biasa saja. Tidak boleh merasa saya yang paling baik. Tidak boleh merasa saya yang paling syar'i, saya yang paling islami, dan lain sebagainya. Ya, ini sering saya sampaikan. Ya, ketika kita melihat komunitas hijrah, yang mana komunitas hijrah ini selalu ya menampilkan dirinya sebagai orang yang telah hijrah dan paling merasa saya yang paling syar'i, jilbab yang saya pakai ini jilbab yang paling syar'i, celana yang saya pakai inilah celana yang paling syar'i, penampilan saya inilah penampilan yang paling syar'i. Nah, hal-hal yang semacam ini justru meruntuhkan kemuliaan dia sendiri. Karena merasa dirimu mulia. Itu di tasawuf seperti itu. Ya. Lalu kemudian contoh dari tasawuf lagi, ada ajaran yang bernama zuhud. Zuhud itu artinya adalah meninggalkan ketergantungan diri pada perkara duniawi. Ya, coba harus digarisbawahi. Zuhud itu meninggalkan ketergantungan diri pada duniawi. Artinya apa? Artinya kita memang hidup di dunia, akan tetapi kita tidak menjadikan dunia sebagai segala-galanya. Itu maksudnya zuhud. Zuhud jangan dipahami sebagai penampilan yang fakir, penampilan yang compang-camping, tidak memiliki harta, dan lain sebagainya. Bukan. Zuhud itu justru ya kita bisa mengelola harta kekayaan kita dengan baik. Misalkan nih, ya ada orang yang diberi limpahan rezeki oleh Allah berupa banyak harta. Ya. Nah, zuhud itu adalah bagaimana dia bisa menyikapi banyaknya harta yang ia miliki. Ya, bukan berarti zuhud itu harus miskin. Bukan berarti zuhud itu harus identik dengan ya kondisi yang melas, kondisi yang dikasihani, bukan. Zuhud itu intinya bahwa kita meninggalkan ketergantungan duniawi, artinya di sini kita bisa mengelola harta yang kita miliki. Kita bisa mengelola harta benda yang kita miliki. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah kita ini dikelola oleh harta yang kita miliki. Ya, ini zuhud. Jadi zuhud itu artinya kita bisa mengelola harta dunia yang kita miliki dengan baik. Bukan malah kita yang dikelola oleh harta
benda yang kita miliki. Makanya kemudian ada adagium ya yang disampaikan oleh Sokrates. Ya, Sokrates itu pernah bilang begini. Al-malu khadimun jayyidun wa sayyidun fasidun. Harta benda itu adalah pelayan yang baik. Tapi jika dia menjadi tuan, maka dia akan bisa membinasakan. Ya, artinya apa? Harta dunia kalau kita jadikan pelayan kita itu justru akan menjadi baik. Akan tetapi jika harta benda ini menjadi tuan dan majikan kita, ya kita akan menjadi binasa. Artinya apa? Dengan kata lain bahwa jika kita mampu mengelola harta yang kita miliki dengan baik, maka itu menjadi baik. Jika kita dikelola harta kita, kekayaan kita mengelola kita, ya kita akan binasa. Ya, jadi itu zuhud, ya, konsep zuhud. Makanya ini bagaimana kalian ini bisa menjadi orang-orang yang zuhud. Zuhud ini adalah akhlak yang terpuji, ya. Lalu kemudian ada lagi contoh ya, ajaran-ajaran yang ada di dalam tasawuf. Kita sabar, ya. Sabar itu bagaimana, ya. Jadi sabar itu kalau dalam bahasa Jawa kita itu iso ngempet. Ya, bisa apa ya, iso ngempet, bisa mengerim. Ya, itu sabar, ya. Jadi kemudian kita diperintahkan untuk bagaimana agar supaya kita ini bisa jujur, ya, jujur, tidak dusta, tidak bohong, ya ini. Nah, hal yang semacam ini adalah bagian dari akhlak terpuji. Makanya sehingga dengan disiplin ilmu tasawuf ini kita diharapkan bisa menjadi insan-insan yang baik karena memiliki akhlak yang baik. Nah, lalu kemudian tasawuf dengan gambaran yang saya sebutkan tadi ternyata tidak hanya terbatas pada wirid dan zikir saja. Namun tasawuf merupakan metode teoritis sekaligus praktis yang terpadu dan holistik, melangit dan membumi, serta bertujuan mengantarkan individu-individu muslim menjadi makhluk Allah yang paripurna dan ideal. Tasawuf sebagai ruh Islam dan intisarinya mampu membawa individu-individu yang menyandangnya, yaitu kaum sufi, tampil dengan wajah yang sejuk, damai, arif, santun, dan membuat nyaman orang lain yang ada di sekitarnya. Itu tasawuf. Ya, makanya sesuai dengan visi misi UMK, cerdas santun. Nah, ya ada santun lah. Kesantunan inilah yang harus kalian miliki. Ya. Nah, lalu yang terakhir di sini tasawuf dan aswaja. Artinya aswaja ini adalah ahlu sunnah wal jamaah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagai ajang akhlak karimah dan amal soleh, tasawuf merupakan implementasi dari Quran dan hadis. Dalam Quran surat 98 ayat 5, ya. Dalam Quran surat 98 ayat 5, ya. Ini adalah Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu kemudian dalam Quran surat 6, ya, ayat 151, yaitu surat Al-An'am ayat 151. Dan Quran surat Al-A'raf ayat 33. Allah memerintahkan hambanya untuk ikhlas dalam beribadah. Allah melarang hambanya untuk mendekati apalagi sampai melakukan perkara keji, baik yang lahir maupun yang tidak tampak. Sedangkan hadis Nabi yang berkaitan dengan tasawuf sangat banyak jumlahnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, yang berbunyi la tahasadu wala tabaghadu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ya. Ini la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruhu. Janganlah kalian saling hasut, saling dengki. Dan janganlah kalian saling merusak penawaran harga yang sudah ada. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memalingkan muka jika bertemu.
Wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'din, dan janganlah engkau menjual barang yang sudah dijual orang lain. Ya, wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara sesama muslim. La yadlimuhu, tidak boleh menganiaya, wala yakdzibu, tidak boleh mendustainya, wala yahkiru, dan tidak boleh menghinanya. Ini hadis sahih yang menunjukkan arti penting tasawuf dan sekaligus eksistensi ilmu tasawuf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Al-afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Bagi yang ingin bertanya yaitu 2 ikhwan dan 2 akhwat. Kak, saya mau Saya bertanya. persilahkan. Iya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tamala Muwahida dari kelas akuntansi B. Saya ingin bertanya, Pak. Menurut Bapak, apa penyebab kemerosotan akhlak pada generasi Z atau generasi sekarang, mengingat bahwa pendidikan kan semakin berkembang, semakin maju, dan banyak orang yang pintar berpendidikan. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah mengatakan bahwa aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Sekian, terima kasih. Ya. Ayo, apa langsung saya jawab ini? Apa ditampung dulu? Moderator? Monggo kersanikus ki. Teman-teman Langsung saya jawab, apa ditampung dulu? Langsung jawab boleh, Gus. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus. Jadi bagaimana kita ini melakukan pembinaan akhlak pada generasi milenial seperti ini, ya. Apalagi ketika pendidikan ini sudah mengalami kemajuan, ya. Jadi begini jawabannya. Sebenarnya pembinaan akhlak ini harus dilakukan tidak hanya sekali 2 kali saja ya. Akan tetapi pembinaan akhlak ini harus dilakukan secara mumarosah. Mumarosah itu adalah pembiasaan. Artinya jika pembiasaan ini harus dilakukan berkali-kali, tidak hanya 1 kali. Contoh misalkan begini, kita beri respon dalam sebuah praktek ya, makanya biasanya itu nanti kalau saya ngajar mata kuliah BA itu biasanya di akhir semester itu saya bikin tugas. Bikin tugasnya ini adalah saya suruh bikin video untuk mempraktekkan Islam perilaku. Islam yang selalu mengedepankan akhlak. Ya. Nah, ini nanti mahasiswa harus bisa memahami bagaimana praktek Islam perilaku, bagaimana mempraktekkan akhlak yang terpuji. Jadi dalam video itu saya tidak ingin mahasiswa merekam sedang baca Quran, mahasiswa merekam sedang sholat, bukan itu yang saya inginkan. Tapi akhlak terpuji yang terkait dengan relasi sosial. Nah, kalian ini kan makhluk sosial, maka di sini kalian harus bisa membangun relasi sosial dengan baik dan benar. Otomatis harus menggunakan akhlak yang terpuji. Contoh misalkan begini. Ya. Jadi misalkan kita nih, ya,
kita ini punya banyak kawan dari berbagai macam lintas agama, ya. Kita punya kawan yang tentunya beda agama. Nah, di sini kita itu sebenarnya ingin mendakwahkan ajaran kita kepada teman-teman kita, ini tentunya dengan perilaku kita. Bukan dengan cara, misalkan ya, kita punya teman yang non-muslim, lalu kita sodori, nyoh ini loh baca Al-Quran. Kan tidak mungkin. Bagaimana orang lain atau di luar agama kita ini bisa mengenal ajaran agama kita? Ya tentunya ini harus melalui perilaku kita. Ya, perilaku kita. Maka di sini saya ingin bahwa akhlak ini setelah kita tahu teorinya, ini harus selalu kita praktekkan, harus kita implementasikan. Jadi kita harus selalu banyak mempraktekkan ya teori-teori tasawuf ini. Contoh saja kejujuran. Misalkan ini. Ketika kalian saya beri tugas misalkan. Nah, di tugas itu sudah ada acuan dan tata cara mengerjakan. Dan ada tata tertib mengerjakan. Nah, di antara tata tertibnya itu, misalkan ya, di dalam mengerjakan tugas diperbolehkan open book, tapi tidak diperbolehkan mencontek kawan sebelahnya dan kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Nah, ya. Tapi ternyata ketika kalian mengerjakan, itu kalian tidak open book, tapi malah tolah-toleh kanan kiri dan minta jawaban dari teman kalian. Nah, ini berarti tidak ada kejujuran. Padahal yang saya inginkan adalah kalian fokus membuka buku, mencari sendiri jawabannya, usaha sendiri, bukan terus kemudian menggantungkan temannya. Ya, ini contoh sederhana bahwa jika kalian tidak melakukan sesuai dengan tata tertib, berarti kalian tidak jujur. Ya, ini contoh yang seringkali dilupakan. Lagi yang paling sepele adalah apa yang terkait dengan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan, saya yakin jika kalian berangkat kuliah, ini bagi anak yang kuliah berangkat dari rumah bukan dari kos ya. Saya yakin, apakah selama ini jika kalian berangkat kuliah dari rumah yang kebetulan masih ada kedua orang tua, apakah kalian berangkat itu pamit dulu kepada kedua orang tua dengan cara bersalaman atau tidak? Saya yakin ini sudah terlupakan. Banyak yang melupakan hal ini. Ya, pamit dan izin kepada kedua orang tua itu kan sudah diajarkan kepada kita sejak kecil. Ya, ini apalagi ketika orang tua itu masih ada semua, bapak ibu masih ada. Nah, ini jangan sampai kita lupa itu. Bapak, Ibu, mohon izin anak mau berangkat ke kuliah, ke kampus, salim. Nah, itu contoh akhlak itu. Yang ada kaitannya dengan aktivitas sehari kita. Bagaimana kita ini, ya, ketika sudah tahu ada tulisan dilarang buang sampah sembarangan, ya, maka ketika kita habis makan apapun yang ada kemasan maka kemasannya ini, ya di dalam kelas pun demikian, ya kebersihan. Ya. Ini tempat yang kita sendiri, tapi ketika berantak kita, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari akhlak yang terpuji. Ya, bagian dari akhlak ya yang terpuji, kejujuran.
Halo, ya. Jadi begitu, Pak. Jadi kasih generasi milenial saat ini di tengah perkembangan dan pesatnya pendidikan, ya itu memang harus kita lakukan secara mumarosah atau secara pembiasaan dan kontinu terus menerus, ya. Jadi segala sesuatu itu harus dibiasakan sebenarnya. Kalau hanya 1-2 kali kayaknya, maka harus ada sebuah pembiasaan. Nah, pembiasaan itu bisa melalui beberapa sarana. Di antara, ya, pembiasaan itu bisa dalam forum mentoring seperti ini. Nanti saya harap mentoring-mentoring yang berikutnya ada mentoring yang sifatnya adalah pertemuan langsung, ya, Bu, tidak melalui Zoom. Ya, nanti di sana kita akan mempraktekkan bagaimana pembiasaan akhlak yang terpuji, agar supaya jika sudah terbiasa ini nanti akan bisa menjadi sesuatu yang selalu diingat oleh mahasiswa, sehingga mereka akan selalu mengimplementasikan akhlak-akhlak mulia, ya. Jadi mungkin itu pertanyaan yang bisa saya jawab. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Ini saya nanti mohon izin karena ini saya ada tamu, sudah ditunggu tamu. Mungkin saya kasih kesempatan untuk 2 penanya lagi, Mbak. Silahkan untuk moderator. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand. Halo, apakah suaranya menghilang? Suaranya menghilang dari line, tolong. Mas Maul joget bungkot. Silakan ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya izin live, ya. Atau bagaimana ini? Saya titip tamu nih. Ada yang loh. Bagaimana, Mbak Vika? Langsung pembacaan doa aja, Pak. Oke, ya. Monggo, Pak. Doa aja, ya. Bapak mau... Langsung saya doa ini. Baik, nanti gini, kalau ada pertanyaan yang belum sempat bertanya secara lisan di sini, nanti bisa menulis pertanyaan melalui formi, ya, tertulis, ya. Nanti biar formi memforward ke saya, nanti akan saya jawab. Itu ya, untuk yang lain yang belum sempat bertanya. Baik, untuk itu mari kita akhiri pertemuan mentoring pada pagi hari ini, ya. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari dan apa yang kita peroleh dari ajaran-ajaran tasawuf tadi, dan mudah-mudahan kesehatan kalian juga. Saya akan niatin soal Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan. Amin. Wasilatuh.
wa antal hayya illa kulli karbil azimin fa faris anna ma nahnu bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'al Amin. wa tafarruqana min ba'du tafarruqan ma'sum wa ta'alna Bagas man nggak yastami'una kutek. al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma ja'alna mimman yattabi'una ahsanal qawli wa yajtanibuna su'al qawli Allahumma Bagas leh. ja'alna wa auladana wa talamina Amin. Amin mukhlisina Amin. waj'alna Allahumma lil ilmi wa lil khairi wa lil qur'ani Doanya di atas. Amin. Amin. akhirah salimna wa iyyahum ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal rabbil alamin wa taqabbal barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, minta maaf atas segala kekurangannya, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selebeu. Teman-teman. Bagas sepil kutek. Teman-teman yang belum on cam bisa nyalakan kameranya. Foto, ayo foto. Bubar. Nur. Nur. Anak SI. Satu buka pintu dulu. Orang yang buka warung. Ayo foto. Nyalakan kameranya. Buat Ini jadi foto apa enggak, Kak? Halo. Anjir. Saya sudah action ganteng. Halo Mas Paul. Siapa yang saya undang iki? Halo. Assalamualaikum. Salam bahagia untuk kita semua. Backgroundnya bebas lagi, backgroundnya. Minum diul. Aku kerja sambil jumlah. Mas Bagas ganteng banget. Mas Bagas leh. Iku background hamba Allah sapa iku? Mas Bagas. Apa iku? Ayo. Hamba. Becah kameranya piye kok hilang lulu. Udah ya. Ya di foto belum. Ayo jadi foto apa enggak? Kalau enggak aku foto sendiri. Belakku melu iki. Bisa terbang loh. Aku sudah cuak sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Makasih Kak. Oke. Terima kasih waktunya. Dah Munir. Lu Mas Bagas, lu mundir. Lu metu wis bar. Aku pengen nganu kok, vecinan karo Munir kok. Info rangkuman bola. Info sing rangkum.
Resum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.